Berapa sih budget marketing yang pas buat bisnis saya? Ini nih pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang pada saya. Tapi sebenarnya pertanyaan ini sudah tidak lagi relevan. Bahkan pertanyaan ini udah salah dari awalnya. Kok bisa begitu? Saya Heru Wijayadi, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Stay tune sampai akhirnya. Bayangkan kamu ke mesin ATM. Rencana awal kamu mau ambil duit 1 juta deh. Tapi ternyata setelah duitnya keluar, kamu ngitung yang kamu dapetin bukan 1 juta, tapi 2 juta. Kamu cek saldo kamu, dan ternyata cuma kepotong 1 juta. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ini cuma joke ya, kita kesampingkan dulu hal legal dan lain-lain. Tapi kebanyakan orang, jika menghadapi situasi seperti itu, kemungkinan besar mereka akan mengulangi, bahkan mencoba untuk menambah jumlah yang akan diambil. Kalau tadi 1 juta, kemudian mencoba ulang 5 juta. Ternyata yang keluar 10 juta, dan biasanya akan diulang lagi dan kembali ditingkatkan. Jadi kita bandingkan dengan marketing yang dilakukan sebagian besar orang. Mindsetnya, marketing itu seringkali dianggap sebagai sebuah pos pengeluaran, biaya bulanan. Waktu marketing ini dianggap sebagai cost atau biaya, maka otomatis mindset kita adalah gimana caranya untuk menekan biaya marketing, meminimalkan supaya nggak boncos, bukan mengoptimalkan biaya marketing. Marketing ini menjadi sebuah spekulasi jadinya. Gimana ciri-cirinya? Pertama, kita nggak tahu dari mana datangnya customer kita. Apa hasil dari marketing kita terhadap customer yang didatangkan? Kita nggak punya data yang konsisten. Keputusan-keputusan marketing berdasarkan perasaan. Kalau hasilnya nggak bisa dijelaskan dengan angka, itu namanya spekulasi sebetulnya. Lalu gimana dengan pola pikir yang semestinya, pola pikir baru? Marketing seharusnya menjadi sebuah investasi. Gimana ciri-cirinya? Setiap aktivitas itu harus bisa ditelusuri. Ada yang namanya input, ada proses, ada output. Input itu berapa yang kita keluarkan atau kita investasikan untuk aktivitas marketing. 1 juta tadi misalnya, itu inputnya. Prosesnya adalah kemana kita mau meletakkan uang ini. Apakah ini di sosial media, search engine, atau ini di aktivitas media placement, dan berbagai macam aktivitas marketing lainnya. Nah, yang terpenting kemudian sebenarnya adalah bagaimana kita mengukur outputnya. Untuk mengukur output, kita menggunakan yang namanya marketing funnel. Marketing funnel ini bukan suatu teori, tapi alat ukur bisnis sebetulnya. Bagaimana kita bisa mengukur traffic atau pengunjung, baik itu yang datang ke toko kita, kalau kita punya bisnis fisik, atau datang ke website kita, sosial media, dan lain-lain. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengukur lead-nya. Lead ini orang-orang yang sudah memberikan data mereka pada kita, sudah menghubungi kita misalnya. Berapa yang akhirnya kemudian menjadi customer kita. Idealnya adalah kalau kita bisa mengukur semua ini. Berapa biaya untuk mendatangkan satu orang pengunjung, berapa biaya mendatangkan satu orang pembeli, dan bahkan berapa customer lifetime value. Di titik ini, marketing sebetulnya sudah tidak lagi membutuhkan budget. Yang dibutuhkan adalah data-data dan confidence kita untuk melakukan scaling. Bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan hasil dari apa yang sudah didapatkan selama ini. Kalau bisnis kita belum bisa mengukur sampai ke penjualan, kita kesulitan nih. Aduh, berapa ya biaya untuk mendatangkan satu pembeli baru? Setidaknya kita bisa mengukur sampai ke lead. Berapa orang-orang yang menghubungi kita. Titik awal untuk kita bisa mulai melakukan pengukuran. Lebih baik kita tahu berapa biaya per lead-nya daripada kita nggak tahu apa-apa, tapi kita berharap terjadi closing. Jadi budget marketing itu bukan angka yang ditentukan di awal. Budget marketing itu hasil dari perhitungan funnel. Ini mindset yang baru, mindset yang benar seharusnya. Jadi selama marketing itu masih ditanya berapa budgetnya, sebenarnya marketing ini belum dikelola secara investasi. Bagi contoh orang ke kasino, mereka pasang uang dan mereka berjudi, berharap hasilnya akan positif. Tapi di mesin ATM, orang menekan tombol dan menghitung berapa yang mereka dapatkan secara pasti. Marketing tanpa tracking itu ibarat kasino. Tapi marketing dengan data, itulah kunci scaling up.